Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umurin dawadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik, yang pertama-tama yang saya hormati Dr. Andes Ibu Rina Oktaviani MPD dan semua teman-teman yang saya banggakan. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masa pendidikan. Baik, materi yang pertama yang akan dibawakan yaitu oleh teman saya, yaitu Selinda. Waktu dan tempat kami persilahkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah pendidikan. Yang satu, apa itu hakikat pendidikan? Hakikat pendidikan adalah proses pembelajaran sebagai upaya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik dengan interaksi yang menghasilkan pengalaman belajar. Di Indonesia menginginkan pendidikan yang lebih baik. Hal ini yang melatar belakangi terjadinya pergantian kurikulum secara terus-menerus. Secara formal, pendidikan itu dilaksanakan sejak usia dini sampai perguruan tinggi. Walau kecil pun untuk tahun waktu kecil dalam Undang-Undang tahun 2003 tentang Signifikas Pendidikan Anak Usia Dini yang di Not B, anak-anak kecil sudah didasari dengan pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai moral dan baik agar dapat membentuk kepribadian dan potensi dari sesuai dengan perkembangan pendidikan. Yang nomor 2, apa saja faktor yang mempengaruhi masalah pendidikan? Permasalahan pokok pendidikan menjadi bagian yang tak dipisahkan dari kehidupan sosial budaya dan masyarakat. Pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak sinkron dengan pembangunan nasional. Kaitan yang erat antara bidang pendidikan sebagai sistem dengan sistem sosial di budaya sebagai subsistem tersebut, di mana sistem pendidikan menjadi bagian penciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga permasalahan intern sistem pendidikan itu menjadi sangat kompleks. Artinya, suatu permasalahan intern dalam sistem pendidikan selalu ada kaitannya dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri. Pada dasarnya, ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita dewasa ini, yaitu pertama, bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan, dan kedua, bagaimana pendidikan dapat mengembali peserta tidak dengan keterampilan kerja yang mantap untuk mendapat terjun ke dalam dunia bermasyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masalah pendidikan yaitu terbagi menjadi 6. Yang satu, perkembangan iptek dan seni. Perkembangan iptek terdapat hubungan yang erat antara pendidikan yang iptek. Iptek dalam kurung ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan merupakan hasil eksplorasi secara sistem dan terorganisasi mengenai alam semesta, dan teknologi adalah penerapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Pengembangan seni. Kesenian merupakan aktivitas berkreasi manusia secara individu ataupun kelompok yang menghasilkan suatu yang indah. Kesenian menjadi kebetulan hidup manusia. Melalui kesenian, manusia dapat menyalur dorongan berkreasi atau menciptakan yang bersifat orisinal dalam kurung bukan tiruan, dan dorongan spontanitas dalam menentukan keindahan. Dan yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Masalah kependudukan dan kependidikan bersumber pada dua hal, yaitu
pertumbuhan, dan penyebaran penduduk. Dan selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Ayu. Yang ketiga yaitu ada aspirasi masyarakat. Dalam banyak hal meningkatkan khususnya aspirasi terhadap pendidikan, hidup yang sehat saat aspirasi terdapat pekerjaan kesemuanya ini mempengaruhi peningkatan aspirasi terhadap pendidikan. Orang mulai melihat bahwa untuk dapat hidup yang lebih layak dan sehat harus ada pekerjaan tetap yang menopang. Dan pendidikan memberi jaminan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan menetap itu. Pendidikan dianggap memberikan juga jaminan bagi peningkatan taraf hidup. Sebagai akibat dari meningkatkan aspirasi terhadap pendidikan, maka orang tua mendorong anaknya untuk sekolah agar nantinya anak-anaknya memperoleh pekerjaan yang lebih baik daripada oleh orang tuanya sendiri. Dorongan yang kuat ini juga terhadap pada anak-anak sendiri. Yang keempat yaitu ada keterbelakangan budaya, yaitu di mana dijelaskan bahwa ada suatu istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang merasa dirinya sudah maju kepada masyarakat lain pendukung suatu budaya. Jadi bagi masyarakat pendukung budaya, kebudayaan pasti dipandang sebagai sesuatu yang bernilai dan baik. Terlepas dan kenyataan apakah kebudayaan tersebut tradisional atau sudah ketinggalan zaman, karena itu penilaian dari masyarakat luar dianggap subjektif. Keterbelakangan budaya terjadi karena letak geografis tempat tinggal suatu masyarakat yang terpencil. Adanya juga penolakan masyarakat terhadap datangnya unsur budaya baru karena tidak dipahami atau karena dikhawatirkan akan merusakkan sendi masyarakat. Ketidakmampuan masyarakat secara ekonomis menyangkut unsur kebudayaan tersebut. Yang kelima di sini ada permasalahan pendidikan aktual, di mana permasalahan pendidikan aktual di Indonesia selalu menghadapi masalah karena selalu terdapat kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai dari proses pendidikan. Permasalahan aktual berupa kesenjangan yang pada saat ini kita hadapi dan terasa mendesak untuk tanggulangi. Beberapa masalah aktual pendidikan yang akan dikemukakan meliputi masalah-masalah keutuhan pencapaian sasaran, kurikulum, peranan guru, pendidikan dasar 9 tahun, dan pendayagunaan teknologi pendidikan. Masalah aktual tersebut ada yang mengenai konsep dan ada yang mengenai pelaksanaannya. Misalnya munculnya kurikulum baru adalah masalah konsep. Yang keenam yaitu ada masalah pendidikan 9 tahun, di mana keberadaan pendidikan 9 tahun ini mempunyai landasan yang kuat. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 Pasal 6 mengatakan tentang hak warga negara untuk mengikuti pendidikan sekarang kurangnya tamat pendidikan dasar. Dalam pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun lebih pada tahap awal sudah pasti banyak hambatannya. Hambatan tersebut ialah relasi pendidikan dasar yang diatur PP No. 28 Tahun 1889 masih harus dicarikan titik temunya dengan PP No. 65 Tahun 1951 yang mengatur sekolah dasar sebagai bagian dari pendidikan dasar. Karena PP tersebut belum dicabut, kurikulum yang belum siap. Baik, terima kasih. Itu presentasi yang kita presentasikan. Baik, selanjutnya yaitu ada beberapa slide video yang akan kita tunjukkan, yaitu beberapa contoh faktor yang mempengaruhi dalam pendidikan. Yaitu misalkan ini adalah contoh faktor yang mempengaruhi pendidikan, yaitu pertama itu adanya di anak di mana lebih memfokuskan waktunya untuk game dan tidak ada waktu untuk belajar. Jadi bisa dikatakan dia dunianya game. Itulah hasil dari presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.